Pansus DPD Kabupaten Lombok Utara terus memacu penyelesaian dua rancangan peraturan daerah strategis warisan tahun 2025. Pansus DPD KLU menggelar rapat intensif bersama jajaran eksekutif untuk membedah substansi regulasi di ruang rapat kantor DPD KLU pada Rabu 7 Januari 2026. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Pansus yaitu Tusen Lasima dan didampingi oleh anggota Pansus serta perwakilan dari leading sektor terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Dua agenda besar yang menjadi fokus pembahasan yaitu 1. Raperda tentang penyelenggaraan sistem limbah domestik. Aturan ini dirancang untuk menciptakan standarisasi pengelolaan limbah rumah tangga guna mencegah pencemaran lingkungan yang kian kompleks seiring pertumbuhan pemukiman dan pariwisata. 2. Raperda tentang kerjasama daerah, yaitu regulasi ini bertujuan memberikan payung hukum yang lebih kuat dan fleksibel bagi pemerintah daerah dalam menjamin kemitraan strategis, baik dengan pihak swasta maupun antar pemerintah daerah lainnya. Oke, kita di pasal 678 nanti dilihat ini pasal 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ini menurut Pansus kemarin dibahas itu sudah tidak ada masalah, kita sahkan. Bab 3 penyelenggara wewenang dan tugas. Nah, ini SPAL lebih menjadi tanggung jawab daerah yang mengikuti pengelolaan pemanasan air limbah domestik dan dalam daerah. Kemudian ayat 2 penyelenggaraan SPAL yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai maksud ayat 1 menjadi tanggung jawab bupati yang secara operasional dilaksanakan oleh perangkat daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan urusan air limbah domestik. Kemudian di ayat 3-nya bupati dapat membentuk UPTD SPAL kedua untuk menangani pengelolaan air limbah domestik. Kemudian yang ayat 4 UPTD sebagai maksud ayat 3 dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan pada badan layanan umum daerah di sana yang ini ada kebutuhan seperti ini. Kemudian yang ayat 5 ketentuan pembentukan unit pelaksanaan teknis daerah sebagai maksud pada ayat 3 akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati berbagai. Setiap orang dilarang. Nah, ini lagi sanksi administrasi juga. Oke. Membangun bukti ya. Tapi ada undang-undang yang baru ya, yang baru wisata. Tapi keyakinan aja dia sama lah, dia bagus, dia kan sejalan. Kalau nggak kan kita nanti rubah. Oke, ke pasal 69. Insentif fiskal ayat 3. Ayat 3. Insentif fiskal sebagaimana dilihat ayat 2 huruf A dapat berupa pemberian keringanan pajak daerah atau retribusi daerah. Oh, insentifnya juga yang bagus. Itu juga diatur dengan dalam peraturan bupati, dengan peraturan bupati ya. Nah, di depan itu bagus, di pasal 58 itu diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. Nah, itu benar dia kesananya berubah. Nanti disesuaikan ya. Diatur dengan peraturan bupati ya, bukan dengan dalam peraturan ya. Ya, pasal 72 peran masyarakat itu melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait dengan adanya pengelolaan limbah domestik
tidak sesuai ketentuan. Peran masyarakat boleh melakukan kepada pihak yang berwenang, yang berwajib. Polisi maksudnya ini bisa penyidik sipil ya, bisa memang apa-apa. Nah, pasal 73 ketentuan berkelanjutan mengenai pembinaan sebagaimana wilayah diatur dalam peraturan bupati. Diatur dengannya, nah ini kan ini perintahnya. Pasal pengawasan, ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud ayat 1 diatur dalam ya di situ sampai ke 78 tidak sahkannya. Ya. Kemudian itu masih Pak yang satu disesuaikan, banding disesuaikan ya. Karena ini sudah dibahas Pak beberapa kali kami bahas, maka kita cepat sekali kalau ya tinggal dimasukkan yang itu ya. Ketua Pansus Tusen Lasima menekankan bahwa raperda sistem limbah domestik menjadi salah satu prioritas karena berkaitan langsung dengan kualitas kesehatan masyarakat dan kelestarian ekosistem di Lombok Utara. Dalam diskusi bersama eksekutif, Pansus juga menyoroti pentingnya kejelasan mekanisme dalam raperda kerjasama daerah agar potensi investasi dan kolaborasi pembangunan dapat berjalan lebih akuntabel, serta memberikan keuntungan nyata bagi pendapatan daerah. Dari Lombok Utara, Tim Liputan melaporkan.